Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast. I'm your host Surya Hatta. Dan seperti biasa di Pineapple People Podcast kita mendatangkan tamu-tamu anak muda on the rise yang pastinya Pineapple People banget. Dan kali ini di episode sekarang ini kita udah kedatangan one of my oldest friends. Ini gue udah kenal lama banget nih, ya kan? Dari kita umur berapa ya? 13? Iya, 12-13. 12-13. Ya kan? Sekarang 15. Baru beberapa tahun lalu. Betul. Ya kan? Dan ini teman gue yang keren banget. Sekarang udah jadi orang sukses, ya kan? Setelah dia banyak berkarir di berbagai belahan dunia, sekarang dia pulang kampung dan berkarir di Indonesia. Arka Wiryadijaya. Thank you Surya Hatta. Selamat datang di Pineapple People Podcast. Thanks sir, appreciate it. Gila, thank you banget nih lu udah nyempatin waktu. Ini datengin Arka nih susah nih, waktunya orang sibuk soalnya. Ya kan? Kak, kita langsung aja. Lu sekarang di GE ya? General Electric, salah satu perusahaan tertua dan terbesar di dunia. Dulu di GE Indonesia, dan di umur lu yang muda, lu sekarang sudah menduduki posisi Director of Business Development di GE Indonesia. Ceritain dong Kak, gimana lu bisa nyampe di situ? Wow. Ini durasinya ada nggak? Ada banget, durasi bebas. Durasi bebas. Ya, panjang mungkin ceritanya ya. Cuman mungkin kalau misalnya gue singkat, kalau misalnya ada you can reach at some position, berarti ada kombinasi antara opportunity dan juga skill atau maturity yang lu udah punya lah ya. Jadi kalau misalnya lu lihat ada controllable sama uncontrollable things. Jadi kalau misalnya gue ngeliat kebetulan memang as a company lagi growing, marketnya pun ada, dan kebetulan skill set yang gue punya itu pas di situ. Jadi mungkin kalau singkat cerita kayak gitu ya. Tapi di belakang itu how you build up the skill sets dan lain-lain, mungkin itu juga suatu hal yang berbeda. Cuman singkat cerita ya, ada opportunity dan juga ada skill set yang kebetulan dilihat di gue pas aja sih. Karena ada yang bilang luck itu kan kalau opportunity meet preparation kan sebenarnya. Correct, yeah, agree. Dan dalam hal ini memang lu punya capability dan mereka lagi cari orang yang seperti lu, klop gitu ya. Benar. Oke. Lebih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya lu lihat bisnis di Indonesia kan memang ya kalau lihat GDP sebelum-sebelumnya kan memang growing 5%, 6% ekspektasinya ya. Dan kebetulan itu men-trickle juga ke bisnis-bisnis yang GE punya. Dan di waktu yang sama gue kebetulan kemarin keliling ke beberapa negara untuk build up that expertise juga. Jadi begitu ada posisi ini yang tadi lu bilang, luck adalah antara opportunity dan preparation, so I totally agree. Benar. Nice. Nah, mungkin lu bisa ceritain dikit Kak, lu lebih di bidang apa nih? Maksudnya kan GE kan line of bisnisnya banyak banget. Dan lu specifically sekarang lebih banyak di energy sector ya? Ya. Especially renewable. Correct. Jadi sebenarnya kalau misalnya GE, nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang dengerin tahu kalau GE itu dulu Thomas Alva Edison. Pendiri. Jadi yang nemuin bohlam lampu, so you are welcome. Kita nemuin bohlam lampu. Bahkan untuk yang lunar mission untuk mencapai ke bulan itu, yang pertama kali ke bulan itu sebenarnya GE. Serius lo? Karena di sepatunya Neil Armstrong itu ada silikonnya GE. So fun fact. Nice. I don't know it's fun or not, tapi it's a fact. Nice trivia ya. Oke, kalau misalnya sekarang yang kita lakuin di GE itu dari aviation, jadi dunia penerbangan, mesin pesawat, nyawain pesawat. Nyawain pesawat juga ya? Nyawain pesawat juga, healthcare, kita untuk MRI, CT scan, untuk rumah sakit. Kemudian ada juga power generation, kalau misalnya dari pembangkitan sampai transmisi dan distribusi, dan renewable yang tadi lo bilang juga. Jadi kalau untuk renewable kebetulan gue expertise-nya kebetulan di situ juga, tapi as a whole sebagai market development director gue overlook semua bisnis GE di Indonesia. Oke. Gitu. Tapi lu memang punya ketertarikan di renewable ini ya? Banget. Karena sebelumnya juga lu kan berkarir di Singapura ya, sebelum dari sini ya? Ya. Dan itu juga di renewable energy juga ya? Di renewable energy juga. Jadi gue tuh selalu sejak gue lulus kuliah tuh lucunya gue memulai karir gue di dunia energi secara nggak langsung. Jadi gue tapi sebagai engineer dulu, karena kan gue kuliah teknik dulu. Jadi gue 3 tahun sebagai engineer, kemudian gue melompat ke komersial, tapi masih di dunia energi juga. Cuman energi kan luas ya, ada macam-macam.
Tapi expertise gue yang seperti lu bilang memang di dunia renewable, surya, bukan surya lu ya. Bukan gua, oke. PLTS karena pembangkit listrik tenaga surya lucu ya. Solar panel ya. Solar PV. Kemudian ada wind, ada hydro, ada geothermal, dan expertise gue kebetulan di dunia power dan juga di renewable itu. Oke. Gitu. Tapi sebelum itu kan lu oil and gas. Ya, Fossil fuel banget nih. fossil fuels. Dan lu kemudian switch ke renewable. Kenapa tuh? Wow, a bit of everything kayaknya ya. Tapi karena memang pas kita kuliah dulu, oil and gas business itu adalah sesuatu yang orang-orang kuliah teknik mencari lah, karena it was the biggest industry pada saat itu. Kalau gue kenapa pindah ke renewable banyak sih, karena memang gue secara personal punya interest yang dalam mengenai dunia bersih, baru dan terbarukan. Karena lucunya sejak gue dulu tinggal di Jerman juga, gue tuh setiap traveling selalu melihat wind turbine, ngeliat solar PV. Dari dulu itu ya? Dari dulu, udah lama banget. Jadi gue udah invested lah ketertarikan gue di dunia renewable itu. Kenapa gue bisa pindah, mungkin a bit of everything lah, tadi yang gue bilang ketertarikan gue, dan juga waktu itu GE, pas gue di GE itu mereka lagi mulai fokus banget di Indonesia untuk mengembangkan bisnis renewable di Indonesia. Jadi pas banget lah ada ketertarikan gue dan juga bisnis maunya ke arah sana. Gitu. Nah, lu tadi ada singgung sedikit lu di Jerman dulu ya. Lu kecil di Jerman. Ya. Habis itu lu sempat kuliah juga di Jerman, habis itu lu kuliah lagi di Malaysia, lu pernah kerja di Turki, lu pernah kerja di Singapura, dan akhirnya lu pulang kampung ke Indonesia. Pengalaman lu di negara-negara itu, Kak, apa sih perbedaan dari masing-masing negara itu kalau menurut lu? Wow, beda banget lah ya. Lu juga kan pernah tinggal di Australia. Iya. Tapi mungkin kalau bisa dipisahin yang pas gue kecil sama pas gue udah besar, kuliah dan kerja itu, mungkin impact dan apa yang gue pelajari kan juga lumayan berbeda ya. Pas gue kecil kayaknya, wah, saya ngikutin orang tua aja kayaknya. Was all fun, tapi gue belajar bahwa dunia ini bermacam-macam dan gue harus bisa adapt quickly. Apalagi pas gue kecil di Jerman, terus balik sekolah di Indonesia ketemu orang kayak Surya gitu, gue harus beradapt quite quickly juga kan. Karena totally different gitu. Culture shock gak sih? Culture shock lumayan, banget. Lu pindah dari Jerman ke Indonesia umur berapa ya? Itu pas mau masuk SMP ya. Pas masuk SMP ya? Roughly masuk SMP. Iya. Jadi culture shock banget, iya banget. Karena gue tuh di Munich, lu bayangin ya, Munich terus kotanya bagus banget. Terus gue pindah ke Serpong waktu itu ya, bukan Serpong sekarang loh. Kita ngomong Serpong sekarang tahun berapa? 90-an ya, 98. Culture shock lah, cuman gue lucky enough juga ketemu teman-teman yang kayak lo, kayak teman-teman kita di Al Azhar juga yang quite open lah. Tapi yang gue pelajari adalah adaptability itu. Nah begitu gue kerja itu sedikit beda Culture shock lagi. Cuman kalau misalnya gue bisa petik ada dua hal lah. Dengan gue kerja dan berpengalaman di luar ya, profesional dan juga personal. Personal tuh gue ngerasa gue lebih deket sama keluarga. Jadi kayak ya lu tahu Tasya, gue sama anak-anak gue. Karena kita cuma berempat ya di luar, jadi kita kayak lebih tight gitu loh. Karena kita nggak punya siapa-siapa lagi. Benar. Kalau untuk profesional banyak banget yang bisa dipetik, dan gue urge mungkin orang-orang yang denger ini yang mahasiswa mungkin ini marketnya mahasiswa juga kan? Mahasiswa juga untuk mengembangkan atau mengeksplor opportunity di luar juga, karena banyak banget yang bisa dipetik. Yang pertama, kalau gue waktu itu memang pengennya membenchmark gue, karena gue tuh selalu ngelamar perusahaan yang global Fortune 500, top 10, top 20, multinational, exactly, itu selalu yang gue apply. Nah gue tuh pengen benchmark kita ini sebagai orang Indonesia, kompetensi kita seperti apa sih dibanding orang-orang lain, apa yang harus kita pelajari gitu. Jadi satu yang benchmarking, dan kedua kalau misalnya kita kerja di perusahaan internasional itu kadang-kadang decision making prosesnya itu complicated kan. Jadi ada beberapa degree of authority itu yang harus ke headquarter. Misalnya kalau GE kan di Boston ya, yang harus ke Boston, dengan lu bisa duduk di situ, lu tuh bisa tahu gitu loh, kenapa ini orang mendesain project ini untuk jalan, project ini gak jalan, kenapa mereka pengen return of financialnya segini instead of segini. Jadi lu bisa dapat terekspos ke sana juga. Yang ketiga network sih. Network internally, buat lu kenal orang-orang di headquarter misalnya, dengan external network yang lu bangun lah ya. Itu juga banyak. Jadi
kalau bisa sih kita pecah sebagai dua, jadi personal dan profesional. Ya. Tapi definitely as a whole impact-nya positif banget sih. So I appreciate that, those experiences. Oke. Lu kalau anak lu nanti mau kerja jauh-jauh segala macam, lu pasti ngasih juga dong. Ngasih asal gue dapat bagiannya. Jatah preman. Japre. Di GE mungkin kita nggak lepas dari sosok seorang Handri Satriago. Yep. Satu orang yang juga gue sangat kagumin. Dan lu punya opportunity yang sangat lu bisa ketemu sama dia day to day, activity sama dia, dan lu bisa tukar pikiran sama dia. Bagaimana lu melihat sosok Pak Handri Satriago, Kak? Wah, amazing figure. Kalau misalnya gue wrap up di satu dua kata. Jadi funny enough, lucunya sebelum gue masuk GE itu sir, gue di perusahaan yang lama itu. Ini sorry, lu pernah sebelumnya, lu udah pernah di GE juga dulu kan? Ya, tapi ini sebelum di GE. Sebelum yang pertama kali nih. Sebelum yang pertama kali di GE itu, gue di perusahaan Anglo Dutch Company, oil and gas company, yang SPBU-nya lumayan banyak sini. Nggak bisa nyebut mereknya. Jadi gue pas lagi di situ itu ada semacam sesi tuker kado. Itu lagi akhir tahun lah ya momennya. Temen gue ngasih gue buku. Bukunya warna ungu, #sharing. Bukunya Handri Satriago gitu. Gue baca, itu keren banget sih. Maksudnya very relevant, simple, dan juga bisa di apply langsung di kantor atau di kerjaan. Fast forward beberapa bulan kemudian, gue ditawarin ada opportunity di GE yang kebetulan di interview langsung oleh Pak Handri Satriago, which is keren banget sih. Tapi as a figure, begitu gue selesai itu dan sekarang gue report directly ke Pak Handri juga, dia itu amazing leader lah. Maksudnya kalau amazing leader kan, as a leader lo kan harus inspire, lo harus menjadi role model, lo harus tahu bidang lo, dan yang pasti filosofinya dia adalah kerjaan leader adalah bikin leaders baru gitu. Nah itu yang gue suka dari dia sih. Nah tadi lu bilang gue punya opportunity buat ada engagement setiap hari. Itu Pak Handri menjadi discussion partner itu luar biasa sih, karena kita menstimulate kita untuk berpikir terus kan. Dia tuh pengen tahu gimana thinking proses lu seperti apa sih. Dan dia tuh open, dia listening lah, jadi menerima semua masukan yang kita punya juga gitu loh. Suara gue kejauhan nggak tadi? Nggak apa-apa. Masih oke. Masih oke. Ya, jadi he's an amazing figure lah. Tapi yang gue agree sama lu, dia rockstar. Jadi setiap kali gue jalan sama beliau, pasti ada orang yang, Mas boleh foto nggak? Gitu. Gue kira foto sama gue kan, gue ya boleh aja. Ternyata lu dikasihin kamera. Ternyata gue dikasih kamera suruh fotoin. Ya siapapun itu Pak Handri lah. Nah, apakah seorang Handri Satriago juga memegang peran penting sehingga membuat lu ingin kerja di GE juga gitu? Yes, untuk yang pertama dan yang kedua pastinya. Karena yang pertama itu kita pecah ya. Yang pertama kali gue masuk GE itu. Lu waktu itu pertama masuk GE sebagai apa? Posisi waktu itu gue strategic marketing manager buat Asia Pacific. Buat Asia Pacific. Itu ngapain sih kerjaannya, Kak? Kerjaannya depan komputer aja sih sebenarnya. Kalau misalnya gue kerjaannya adalah menganalisa market. Waktu yang pertama ya, menganalisa market. Kemudian melihat opportunity 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, dan GE harus ngapain gitu. Jadi kan ada market dan apa yang kita bisa offer kan. Nah, dan ini nggak limited ke renewable energy ya? Enggak, waktu itu masih semua. Jadi gue waktu itu ngerjain transportation, railways, mining, oil and gas, renewable juga salah satunya. Tapi itu ada market, kita bisa ngapain dan harus ngapain untuk menang di market lah ya. Jadi intinya kayak gitu sih kerjaan gue dulu. Nah pas lagi yang pertama kali gue apply itu 8 interviews by the way, 8 interview sama long proses ya. Prosesnya lama banget. Interview itu juga gue sampai bilang lu kalau nggak mau gue ya udahlah gitu. Lu kalau nggak percaya dengan apa yang gue punya gitu. Nah interview ke-8 ternyata sama Pak Handri. Di ruangannya gue inget banget. Gongnya di terakhir dia bilang, lu kalau mau ngembangin Indonesia di sini tempatnya gitu. Gue langsung I'm in gitu. Gue ikut. Nah pertama akhirnya gue ikut, kemudian gue sempat resign sebentar karena dapat opportunity lain. Pas gue balik lagi kebetulan memang sosoknya Pak Handri. Karena Pak Handri yang ngajakin gue langsung untuk balik lagi ngebantuin dia lah. So a big figure buat gue kenapa balik lagi ke GE. Waktu lu resign dari pertama kali itu, lu kan memang di wind turbine ya waktu itu ya. Apakah keputusan lu saat itu
karena benar-benar lu pada saat itu GE masih scope lu masih lebih luas dan ini ada opportunity untuk benar-benar fokus di satu bidang yang lu punya ketertarikan di situ. Oke. Apa karena itu atau profile company-nya juga penting buat lu? Penting. Sebenarnya campuran semuanya. Jadi yang gue lihat pasti yang tadi gue bilang, gue tuh kalau apply perusahaan selalu yang Fortune 500. Iya. Gue coba apply yang 1 sampai 10 dulu. Iya. Sering kali nggak keterima memang, cuman keterima Coba juga. aja dulu. Coba aja dulu. Iya, kan? Cuman beberapa kali, at least 2 dari 3 perusahaan kemarin yang gue masuk itu top 10 Fortune 500, so which is quite good. Iya. Nah kalau misalnya gue ngeliat waktu itu, gue tuh pengen mengembangin diri gue kan, sir. Always lah, lo tau gue tuh selalu pengen more in life, betul, gitu maksudnya. At least driven, determined, I don't know what the language is, tapi kalau gue ngeliatnya waktu itu, gue pengen ningkatin dari segi responsibility. Be it di perusahaan itu atau enggak, waktu-waktu itu ya. Kalau sekarang sih udah fully digital. Nah, kalau yang gue lihat pertama, kalau misalnya lu kerja di corporate ya, lu ngembangin responsibility adalah satu dengan cara ngembangin geographic area lo, responsibility. Jadi waktu itu gue ditawarin Asia Pacific. Dari yang waktu itu sempat Indonesia bentar, Asia Pacific bigger kan. Iya banget. Dan kemudian dollar value-nya, sir. Nah, dollar value-nya gue tanya responsibility gue seberapa besar sih, target gue in terms of revenue sales berapa besar. Itu juga lumayan menjadi indikator gue untuk mengambil pekerjaan tersebut. Itu memicu lu ya? Memicu, dan sebenarnya di belakang itu juga banyak yang membentuk kenapa gue memilih itu adalah dengan dollar value yang lebih besar, geografik yang lebih besar, berarti kan ada kompleksitas yang jauh lebih besar juga. Benar. Gitu kan. Dan ada orang-orang yang expert banget di bidang itu yang bakal support juga dengan size besar itu gitu. Jadi tantangan banget sih. Exactly. Jadi and you wanna test yourself juga ya. Benar, gue mau tes diri gue bisa sampai sejauh apa sih di corporate gitu. Dan indikatornya buat gue ya adalah geographic responsibility dan juga dollar value responsibility. Itu menurut gue. Kemarin ya, kenapa gue akhirnya pindah dari gitu. situ ya. Oke. Kalau kita ngomongin renewable energy Kak, ya kan kapan sih kira-kira Indonesia tuh bakalan benar-benar bisa mengembrace renewable energy? Oke. Ya karena ini from the outside looking in ya, gue nggak terlalu paham banget soal renewable energy. Cuman satu hal yang gue perhatiin di Indonesia tuh kan matahari tuh bersinar hampir sepanjang tahun lah, panas banget ya kan. Tapi industri kayak PLTS tadi yang lu sebut, solar panel segala macam itu nggak terlalu gimana di sini gitu loh. Menurut lu kenapa tuh? Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat sedikit ya, yang dibilang renewable energy itu adalah atau spesifik power plant ya, adalah listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan. Kan nggak cuma matahari ya. Benar. Ada matahari, ada angin. ada air, ada geothermal, ada biofuel dan lain-lain. Nuklir masuk nggak sih? Debatable, tapi enggak. Gitu ya? Nah, kalau ngomong tentang Indonesia, sebenarnya posisi sekarang itu kita udah roughly 10% energy mix-nya, 9-10% energy mix-nya itu renewable sebenarnya. 10% ya? Jadi kita sekarang punya sekitar 70 gigawatt, meaning 10%-nya udah renewable. Yang paling besar PLTA sih, PLTA dan geothermal kalau di Indonesia. Jadi sebenarnya kita udah ada, sir. Lumayan juga renewable. Ya? Udah ada. Nah, tapi kan terus berkembang nih, teknologi baru terus bermunculan. Ada yang tadi lu bilang PLTS juga, solar PV, ada juga yang wind kan. Nah ini karena memang masih baru untuk di Indonesia, jadi masih berproses lah. Mudah-mudahan sih secepatnya bakal picking up. Walaupun kita udah punya. Jadi kalau misalnya pembangkit tenaga Bayu ya, kita bilangnya PLTB atau angin. Oh Bayu ya? Bayu, itu udah ada 2 sebenarnya. Di Sulawesi itu udah ada 2, namanya Sidrap Majena Ponto. Terus ada juga PLTS PV, itu sebenarnya udah ada juga gitu. Jadi gue sekarang lagi ngeliatnya Indonesia itu lagi mencari celah antara regulasi dan juga dari segi investment untuk match lah. Nah kebetulan mau ada peraturan presiden baru keluar sebentar lagi, spesifik untuk menstimulate energi baru terbarukan ini. Masih kita tunggu semua sih kalau di market, tapi kita percaya ini bakal nge-boost lah. Banget ya. Karena memang targetnya Indonesia kan juga udah agree dengan Paris Agreement, kalau misalnya lo pernah dengar. COP21 Paris Agreement, kita agree bahwa energy mix kita harus 23% renewable 23%. Di tahun 2025.
Oke. 5 Jadi tahun masih lagi. masih 13%-an lagi berarti ya? Ya, Dari enggak, sekarang? Ya, Ya benar, kan? roughly. Jadi lumayan PR lumayan banyak, cuman dari pemerintahan, dari swasta juga kita semua bekerja lah buat mengejar target itu. Oke. Gitu. Mungkin banyak juga dari Pineapple People yang masih belum familiar dengan ini kan, industri renewable ini. Ya, Bicara soal COVID sedikit nih, bagi mereka yang kurang paham mengenai industri ini, COVID-19 tuh ngaruh juga nggak sih Kak? kayaknya COVID-19 buat kita yang di dunia bisnis ini suatu hal yang baru ya. Gue personally nggak pernah melihat impact yang seperti ini sih, at least di selama gue berkarir. Iya. Gue rasa lu juga nggak pernah melihat hal yang sama. Kalau misalnya kita ngomong impact, semua pasti ada impactnya. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah seberapa panjang kurvanya dan seberapa dalam kurvanya kan di sektor tertentu itu. Kalau misalnya kita ngeliatnya di sektor yang gue geluti ya, ini semuanya long term sih. Jadi COVID ini pasti berlalu lah. COVID ini pasti berlalu. Tapi growth-nya Indonesia itu kan kita semua berharap dan kita yakin pasti tetap berkembang terus kan. Jadi walaupun dengan ada diskusi COVID ini, kita ngerti lah kenapa ada priority baru. Kita totally ngerti. Tapi di samping itu juga kita harus membantu dari sekarang buat long term planning-nya juga kan, atau long term preparation. Karena once COVID ini selesai apa gitu loh. Kita juga udah siap kan. Nah, energi atau infrastruktur salah satunya juga menjadi penopang growth ekonomi kita juga Indonesia kan. So it has to go tetap lah. Nah kalau dari GE sendiri efeknya juga lumayan gede. Tadi lu sempat bilang salah satu bidangnya adalah aviation juga ya. Benar. Mungkin yang on that particular area itu hit hard banget ya. Ya sebenarnya nggak specifically hanya aviation, tapi hampir beberapa hal lah ya. Jadi customer halnya persis mungkin dengan customer juga, mereka memiliki priority yang baru kan. Iya. Mungkin salah satunya conserving cash, salah satunya juga mikirin strategi untuk melindungi resources mereka. Jadi banyak sekali priority Nyelamatin itu. karyawan mereka dulu. Salah satunya mungkin. Jadi kita memahamilah priority itu. Nah apa yang kita lakukan adalah kita mencoba mengejas apa yang market sekarang perlukan untuk selamat di kondisi ini. Misal, jadi kita tuh udah nggak bisa, gue jual barang lu beli gitu. Udah nggak bisa dong kayak gitu. Jadi gue jual barang, lu beli sekarang, gue bisa bantu financingnya loh gitu. Gue bisa bantu installment gitu. Gue bisa membantu merestructure utang-utang lo loh gitu. Maksudnya kita bisa bantu-bantu. Sampai sejauh itu jadinya. Ya kita maksudnya mencoba mengeksplor lah. Kita mencoba mengeksplor beberapa hal supaya market tetap terstimulate, mereka juga terselamatkan. Karena pada akhirnya kita kan satu klaster yang sama ya. Satu klaster yang sama, stakeholders kita pengennya semua sehat gitu kan. Jadi itu mungkin yang gue rasa berbeda dan untungnya di perusahaan gue yang sekarang kita tuh ingin sekali membantu customer kita gitu, mengadjust apa yang kita offer di market dengan kondisi sekarang, gitu. Which adalah PR yang berat sih, gue rasa buat semua lah. Buat semua. Gitu. Gila, tapi gue salut juga GE sampai willing to go that deep ya untuk. Kayaknya everyone has to lah ya, everyone has to. Jadi kalau gue ngeliat, ya kita harus bekerja bersama-sama untuk go through pandemi ini. Iya. Gitu. Tapi there will be light at the end of the tunnel. Pastilah ya, hopefully. Dan gue ngelihatnya ya, kayak ya memang efek ekonominya gila banget nih. Cuman mungkin setelah ini ya akan muncul entrepreneur baru yang mungkin nanti bisa jadi unicorn baru juga. Iya pasti. Iya nggak sih? Karena kan banyak banget memang PHK segala macam. Cuman ya di saat-saat seperti inilah mungkin kita Indonesia akan mencetak juga banyak bisnis baru yang nantinya bakalan jadi gede gitu. Benar. Karena kan ini salah satu momentum juga jadinya kan. Benar. Dan ternyata ada industri baru yang bermunculan kan. Masker. Sesimpel itu kan. Maksudnya dulu kayak sekarang kalau misalnya kita jalan ke supermarket gitu, dulu slot buat masker kan kecil banget ya. Sekarang tuh satu rak besar itu untuk dan tipe-tipenya juga berbeda-beda. Jadi apakah ini menjadi sebuah klaster ekonomi yang baru, ini kan juga menjadi menarik kan. Benar. Pasti ada opportunity lah. Pasti. Oke. Dan gue sih berharap benar-benar
once we have the vaccine, ya itu akan things will go back to normal lagi lah, Hopefully ya kan? Hopefully. Gitu. Amin. Amin. Nah, kita sekarang bernostalgia, Kak. Oke. Lu Oke, gue takut nih. ini nostalgia nggak yang enggak nih. Oh iya. Oke. Ini yang bagus-bagus. Ini si Arka ya. Tiap 17 Agustus postingan Instagramnya itu pasti udah ketebak nih. Foto dia mengibarkan bendera merah putih di Istana Presiden. Tell us about it, Kak. Kenapa gue ngepost tiap tahun Bukan. atau? Bagaimana waktu itu lu bisa sampai jadi paskibra Oke. sampai di Istana Presiden? Oke. Nyogok siapa? Nyogoknya berapa? Channelnya siapa? Orang dalam ya, enggak lah. Menarik juga sih sebenarnya. Jadi jujur disuruh sekolah dulu Gitu ya. Karena waktu itu kan SMA ya. SMA. SMA gue udah nggak di Al Azhar. Lu di Al Azhar, lu nggak keterima kan di Al Nggak Azhar? ketemu, dikeluarin. Dikeluarin, nggak cocok. Nemnya nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Jangan gitu dong, ntar gue dikira jelek nih. Enggak lah. Ya, terus gitu. Jadi disuruh sekolah pertama ya, disuruh seleksi. Jadi seleksi itu di kabupaten, di kota Madya, yang gue ikutin. Berapa seleksi tuh? Wah lama sebenarnya. Jadi seleksi itu kabupaten, kota Madya, terus provinsi. Dari provinsi lu masuk ke istana. Di istananya juga nggak selesai di situ sih sebenarnya. Karena gue pengen menjadi yang mengibarkan bendera waktu itu, yang ngebuka bendera itu. Itu lu boleh milih gitu, lu pengen Nggak milih. Jadi tapi pas gue masuk ke situ, gue bilang ini percuma nih kalau gue masuk sini tapi nama gue dan nama orang tua gue nggak disebut gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Gue pengen nama gue disebut di TV, norak banget ya. Ya karena cuma 3 cowok yang disebut, 3 pengibar pagi sama 3 pengibar sore kan. Jadi gue waktu itu yang mendrive gue itu sesimpel itu gitu sebenarnya. ya. Pokoknya lu punya target pengen nama lu, nama orang tua lu disebut gitu ya. Exactly, gue pengen nama gue disebut. Walaupun pada akhirnya nama sekolah gue salah disebut sama semua TV. Emang iya? Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting nama gue benar. Nama lu lah. Ya. Nah waktu itu, ya itu pas kita masuk ke istana, akhirnya di challenge. Siapa yang mau nyoba ngibarin bendera? Gue ngacung pertama. Oh iya, Ngacung pertama karena gue waktu itu emang udah prepare determine gue pengen masuk ke situ. Ya udah akhirnya gue ke sana. Terus begitu gue mengambil opportunity itu, gue juga tahu gue nggak boleh ngelakuin kesalahan. Karena sekali gue ngelakuin kesalahan, gue langsung diganti. Dicoret itu ya? Dicoret langsung diganti kalau misalnya gue salah. Jadi seketat itu ya? Lumayan seketat itu, karena mereka nggak juga pengen salah juga kan. Jadi singkat cerita, gue ngelakuin itu, akhirnya keterima buat yang jadi 3 besar juga. Dan ya di asramain di Cibubur sebulan. Sampai akhirnya pengibaran tanggal 17 Agustus tahun 2002. 2002 ya? Waktu itu presidennya berarti Ibu Mega. Bu Mega ya, Bu Megawati ya. Bu Mega. Which Ibu Mega juga dulu paskibraka juga kan. Jadi gitu? Iya, lot of inilah koneksi antara kita. Nice. Bukan gue ya, antara paskibraka dengan Bu Mega. Ada kedekatan emosional. Ada kedekatan emosional. Oke. Tapi itu keren banget sih. Menurut gue itu satu pencapaian yang berapa orang sih yang bisa bilang gue ngibarin bendera pas 17-an di istana. Iya kan? Di ruangan ini cuma gue doang. Cuma lu doang. Iya. Dan di satu BSD lu doang kali, Kak? Oh, enggak sih, nggak tahu Enggak. gue. Karena ada anak global waktu itu di bawah gue. Oh ya? Tahun 2007 ya masalah. Masih? Iya. Kok di sekolah gue kayak nggak ada? Ada satu orang. Oh gitu. Gue kenal baik sih. Oke, siapa namanya? Namanya Wira. Atau gue boleh nyebut nggak namanya Wira? Nggak apa-apa, sebut aja. Jauh di bawah kita sih. Wira tuh kayak adik kelas Umurnya. gue. Iya, adik kelas. Kayaknya Mita tahu sih harusnya. Iya, harusnya ya. Gitu. Iya. Namanya familiar sih. Ya, jadi anak global juga. Anak global ada ya? Ada. Represent. Represent. Tapi dari cerita lu ini memang menunjukkan banget bahwa lu dari dulu tuh udah punya drive banget sih, Kak. Oke. Ya lu pengen ke satu tujuan and you have to get there gitu. Ya, Ya kan, you come prepared, of course, itu harus. benar. Ya kan, and when the opportunity calls, you answer it gitu. Ya. Ya kan, dan itu keren tuh. Lu siapa yang mau nyobain pertama, lu langsung tunjuk tangan. Menurut lu itu ada kaitannya dengan sistem pendidikan di Indonesia nggak? Di luar negeri nggak? Lu gede di Jerman, dimana kayak kalau kita lihat di TV aja lah, ada yang mau nanya nggak? Anak-anak angkat tangan. Sedangkan kita kalau dulu di Takut ya? di SD ada yang mau nanya? Iya. Ya kan?
Ada ngaruhnya di situ nggak sih? Ada banget karena memang kita di bukan ditantang ya, tapi memang dipaksa buat bersuara gitu loh, to speak up. Jadi pas gue di Jerman pasti ngacung gitu, normal thing lah. Makanya pas gue balik ke sini juga itu menjadi Sebuah pembelajaran kebiasaan juga buat lo jadinya. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngeliat anak-anak zaman sekarang, at least gue ngeliat anak gue ya, Iya. berani banget gitu loh. Bener. Berani banget buat ngacung. Memang udah jauh lebih bagus sih. Benar. Ya kan? Karena kalau gue mungkin cerita pengalaman gue waktu di global gitu misalnya. Kalau menurut gue kayak lu pendidikan di mana ilmunya lu bisa belajar lah, nggak ngaruh lu mau sekolah di A atau di B. Cuman kalau waktu dulu gue di global ya, salah satu yang gue highlight adalah lu tuh disuruh sering presentasi. Oke. Ya kan? Itu salah satu yang menurut gue pelajaran utama yang gue petik dari global adalah kayak lu sering banget presentasi, ya kan, lu tampil di depan kelas, public speaking, dan itu menurut gue satu hal yang menstimulate kita juga gitu, dan mungkin tidak banyak kita dapatkan di sekolah yang gue sebelumnya lah misalnya kayak gitu. Tapi mungkin makin kesini udah makin improve kan. Mungkin udah beda ya. Dan sekarang kepake banget kan, lu presentasi terus soalnya. Kepake banget, dan menurut gue itu satu hal yang penting banget sih. Gue yakin harusnya ya Indonesia mungkin terutama generasi anak-anak kita lah, itu udah nggak boleh lagi ada yang nggak bisa public speaking sih. Bener nggak? Bener Ya banget. kan? Kalau kita lihat kayak ya debat-debat presiden apa segala macam, itu yang angkatan-angkatan di atas itu mungkin masih ada keterbatasan in terms of public speaking. Cuman setidaknya mulai angkatan anak kita itu udah nggak boleh ada excuse lagi sih. Benar. Ya kan? Benar. Gitu. Harus lebih berani lah. Harus lebih berani. At least mereka nggak boleh merasa gue nggak boleh ngomong gitu loh. Kalau dulu kan kita kayaknya mungkin ada perasaan itu ya, sedikit lah, gitu ya. takut. Karena kita ngomong apa mungkin sama beberapa guru, responnya nggak sesuai. Teman-teman juga zaman dulu kan juga nggak, lingkungannya gue nanya apa sih banyak gitu. banget sih. so pinter Iya kan? Padahal emang pinter kan. Tapi enggak lah, bercanda. Enggak, tapi memang kayaknya udah environment-nya terbentuk seperti itu. Jadi udah jauh lebih bagus, udah lebih sehat sih sekarang. Sekarang jauh lebih sehat. Jadi kalau misalnya bulan anak gue pindah dari Singapura, di Singapura lebih ekstrim lagi sih. Karena anak-anaknya bisa ngomongnya lebih berani, dikasih tantangan ngomong di depan, presentasi itu udah dari SD, dari TK bahkan, dari TK. Amazing. Nah pas di sini sekolah dari TK ini presentasi. Dari TK udah presentasi. Jadi gue sering banget diundang ke TK-nya Kenzo pas di Singapura itu buat dengerin dia presentasi. Nice. Gitu. Iya. Dan bahkan di Singapura sekarang mulai anak SD itu udah harus belajar coding ya. Iya. Iya kan? Iya. Keren banget. Belajar coding. Tapi kalau misalnya pun kita nggak belajar di sini ya, kita sebenarnya punya capability buat memprovide itu juga, Sur. Jadi kayak sekarang itu si Kenzo lagi senang banget bikin game, bukan main game. bikin dan terus main. Jadi kalau misalnya di kayak iPad atau di iPhone itu banyak apps baru yang kita bisa bikin game, simple sih. Jadi kayak udah ada blocks-blocksnya gitu. Mereka tapi tetap harus mikir gitu. Iya dong. Dan gue rasa memang penting banget sih untuk ngarahin anak-anak ke arah sana. Mudah-mudahan gue ngarahinnya bener ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke anak-anak lu nih. Kenzo dan Kenzi. Iya. Lu kreatif banget ngasih nama by the way. Kayak gitu. Funny story lah. Gimana? Kan itu artinya bagus ya. Kan itu artinya kalau misalnya Arabic tuh harta lah ya. Gitu ya? Something that you treasure. Jadi Kenzo, Kenzi. Sebenarnya dua-duanya meaningnya sama, yang belakangnya gitu cuma. ya. Waktu gue ngasih nama anak gue si Kenzi, ini nyokap gue ngomong ke gue, kreatif banget lu ngasih nama anak lo Kenzo dan Kenzi. Terus gue kayak, gue Arka, adik gue Arga gitu loh. Jadi gue rasa nyokap gue bukan orang yang tepat buat mengomentari itu gitu loh. Cuman maksudnya, yang lebih simpel. Gue tuh dulu milih nama anak yang simple, yang international. Karena gue memang pengennya kita muter-muter lah ya, nggak duduk di satu tempat. Dan gue pengennya namanya netral. Karena funny story, pas gue kerja di Turki itu, nama gue sebenarnya udah lumayan netral ya. Nama gue nama Sanskrit lah ya. Arka artinya matahari, bagus banget artinya. Sama kayak Surya kan? Sama kayak Surya, sama juga ya bener juga. Nah, di Turki itu Arka itu artinya belakang ternyata. Oh gitu? Apapun itulah bagian belakang, yang di belakang gitu kan. Jadi sejak itu gue mikir,
Oke, gue harus nyari nama itu yang benar-benar internationally netral. Jadi yang gue lakukan adalah gue nyari arti yang bagus, sambil gue mentranslate ke semua language. Percaya atau enggak ya? Gue translate ke semua language. Oke, ini aman. Jangan sampai artinya nanti aneh-aneh anak lu diejekin lagi. Ya benar gitu. Maksudnya walaupun harusnya dunia internasional nggak begitu, cuman tetap ada perasaan gitu. Karena teman-teman gue di Turki, oh kenapa nama lu Arka gitu? Oh gitu, hampir ditanya gitu. Ya kenapa nama lu Mehmet juga kata gue kan ya. Saya orang Turki kan. Umum. Bener. Oke. Kita bicara soal anak-anak lu nih kan, ya kan. Kalau value kehidupan deh, apa yang mau lu tanamkan ke mereka? Ini anak-anak lu kan lu ajak ke Singapura, lu sekolahin juga sekolah internasional. Yang value kehidupan apa sih yang mau lu tanamin ke mereka? Kan? Deep nih. Oke, mudah-mudahan gue orang tua yang baik ya. Amin, insya Allah. Kalau gue sih pengennya anak-anak gue yang pertama jujur ya, Sur. Itu yang gue ajarin. Jujur tuh jujur terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Jadi ya jujurlah di semua kehidupan. Terhadap diri sendiri lumayan penting karena dia juga harus bisa bilang, oh gue kurang ini, gue harus memperbaiki di sini. Gue kayaknya melakukan kesalahan ini, gue harus mengintrospeksi diri gitu. Kalau jujur keluar ya jujur keluar lah ya, being honest. Yang kedua mungkin tanggung jawab sih. Ya kayak kita sekarang kerja kan, kita senang banget kerja sama orang yang punya tanggung jawab lah ya. Take accountability, punya responsibility terhadap apa yang dia lakukan dan apa yang pengen dia capai. Itu tanggung jawab kalian gitu loh. Sama yang ketiga ya kerja keras. Apapun yang kalian lakukan di kehidupan, ya lo harus kerja keras. Jadi mungkin 3 value itu kali ya yang gue rasa di zamannya dia itu diperlukan lah. Betul. Kita perlu orang-orang jujur di dunia ini. Nice. Dan lu mengharapkan anak lu jadi kerja di satu bidang, atau lu tipe yang membebaskan mereka milih, oke, lu mau jadi apa, go for it gitu. Gue tuh mencoba menjadi orang tua yang baik ya. Jadi dengan baik meaning memberi dia kebebasan untuk mengeksplor kesukaannya dia dan juga mau kemana gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita tanya, ya masih kecil juga ya, masih anak gue masih 8 tahun sama 4 tahun kan. Jadi begitu kita tanya, kadang-kadang respon-responnya menarik ya. Apa aja tuh misalnya? Jadi pertama gue tanya, yang pasti YouTuber. Gue nggak tahu kenapa anak-anak zaman sekarang kalau ditanya jawabnya YouTuber. Ponakan-ponakan gue juga gitu. Sama ya. Jadi yang pertama YouTuber, I don't mind gitu ya. Kalau misalnya dia bisa menjadi top 10 atau top 20 YouTuber, gue happy juga gitu loh. Duitnya kan gue yang pegang dulu kan. Apalagi kalau misalnya masih kecil. Benar. Gitu kan. Karena kayak YouTuber terkaya di dunianya si anak kecil itu kan, Ryan. Ryan. Exactly kan. Iya kan, makanya. Gila. Kemarin gue jujur pas dia bilang YouTuber, gue mencoba mengasih dia masukan. Coba bikin kayak gini, rekam gini-gini. Tapi kayaknya belum lah ya. Dan gue dan Tasya juga nggak ada waktu untuk ngarahin benar-benar. Ngarahin menjadi produser gitu ya. Jadi ya. Kayak it's a full time job sih. It's a full time job, makanya susah banget itu. Tapi dia pengennya jadi YouTuber gitu loh. Nah, dan juga ada beberapa pekerjaan yang menarik lah. Dia bilang, I wanna become a food delivery guy. Food delivery guy. Karena selama pandemi ini hero-hero penyelamat kita adalah orang-orang food delivery kan. Jadi kita benar-benar mau makan ini, mau ini itu, paket, makanan, minuman, semua yang ngirim mereka. Dan di mata dia ini adalah orang-orang yang sangat berjasa gitu loh. Which I agree gitu loh. Maksudnya ini hal-hal yang dia pengen gitu loh. Ya walaupun cita-cita anak bakal berubah terus ya. Tapi lucu pola pikirnya. Pola pikirnya lucu. Nah, tapi yang gue petik adalah dia tuh pengen membawa sesuatu ke community lah. Untuk membantu secara sosial community, which I appreciate lah. Jadi sekarang ya gue nurture aja terus sih. Walaupun gue sebenarnya pengen ngarahin dia menjadi lawyer atau menjadi. Oh gitu ya. Tapi lu ada keinginan kayak lu pengen anak lu jadi apa sih? Sebenarnya ada nggak? Kalau gue bilang nggak ada, menekuni satu bidang tertentu. Kalau gue bilang nggak ada mungkin bohong ya. Karena gue pun menjadi di dunia korporasi karena gue melihat bokap gue dulu berkarir di dunia korporasi juga kan. Jadi gue pengennya anak-anak gue juga berkarir di dunia
profesional lah. Iya. Ya, korporasi, entrepreneur apapun itu, tapi di dunia profesional, menggeluti satu bidang, finance kah, legal kah, whatever it is. Tapi at least dia punya salah satu expertise itu. Gue sih masih berpikiran seperti itu, walaupun di sisi gue yang lain gue pengen membebaskan dia untuk bereksplor. Karena gue nggak tahu, Sur, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat sekarang ini mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi nggak ada. Exactly gitu, gue juga nggak tahu gitu. Jadi ya, let him explore lah. Benar sih. Karena banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak ada, sekarang jadi duitnya gede banget. Benar. YouTuber tadi lah, influencer. Tahu-tahu YouTuber gitu dulu gue fokusin ya pas SMA. Gitu. Friendster gue sampai 2 apa 3 gitu dulu. Serius lu? Sampai Arka full. Arka 2, Arka full 1. Friendster. Cuma 500 sama dulu. Iya, cuma 500. Bener ya? Bener, cuma 500. Tapi ngomongin Friendster lu ketahuan umur lu. Ketahuan umur. Lu tau gak anak sekarang tuh bahkan gak mainan Facebook, Kak? Oh ya? Anak sekarang gak main Facebook. Anak sekarang mainnya itu adalah milenial nih ya. Instagram sama Twitter. Oh ya? Iya. Oke. Facebook mereka gak main. Facebook tuh kita ke atas. Oke. Bokap-bokap. Gue masih perlu Facebook karena Tasya udah gak main by the way. Tasya udah gak main. Gue jarang banget buka Facebook. Gue masih karena beberapa customer gue itu range umurnya lumayan luas. Iya. Dan cara gue untuk tetap berinteraksi dengan mereka, terutama kondisi sekarang ya, melalui sosial media. Salah satunya Facebook. Mereka nggak main Instagram, mereka nggak main Twitter, mungkin beberapa main lah. Cuman ya TikTok apalagi mungkin mereka nggak main ya. Tapi Facebook mereka main, dan itu menjadi cara gue untuk deket dengan mereka. Karena gue tahu mereka sukanya apa, mereka lagi ngapain gitu loh. Ada personal touch-nya tuh dari dari Facebook, situ. Dan mereka juga, gue juga open ke mereka kan. Jadi mereka juga tahu gitu loh. Jadi setiap ketemu tuh yang didiskus banyak karena kita saling update. Tapi ya agree lah, maksudnya Friendster pada zamannya sayang banget ya. Sayang banget. Banyak temen gue. Iya, MySpace juga tewas. Oke, Kak, kalau kita ada mesin waktu nih, ya kan kita balik ke zaman dulu, dan lu bisa ketemu sama diri lu yang berumur 13 tahun. Berarti pas ketemu lu lah ya. Pas ketemu gua, ya kan. Jangan temenan sama Surya. Oh, itu pesan yang akan sampaikan. Pesan apa yang lu akan sampaikan ke Arka 13 tahun? Wow. Gue percaya dengan kita tidak boleh merusak waktu atau apa yang telah terjadi di masa lalu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lu lihat film-film traveling, lu nonton waktu, Dark ya di Netflix. Lu bahkan nggak boleh ketemu orang itu. Tapi kalau gue mungkin pesannya aja untuk be happy, dan nggak terlalu dengerin banyak komentar negatif orang sih. Mungkin as we go through, terutama umur 13-14 kan itu kan saat-saat krusial. Saat-saat krusial kan. Maksudnya lu mulai masuk teenager year kan. Teenager year, hormon-hormon di dalam juga lagi bergejolak. Terus orang-orang di sekitar lu juga lagi lumayan tough juga nggak sih? Iya. Ya kan, maksudnya school time nggak selalunya. Buat gue sih oke. Waktu dulu sih gue happy banget. Gue happy banget. Kita kan anak-anak barisan belakang gitu. Barisan belakang. Terus waktu kita kelas 2 SMP ya. Juara bola. Wih, jago banget kita. Jago banget, parah. Itu gue waktu kelas 2 tuh. Gue weekend tuh sebel, tau gak lu? Kenapa? Gue pengennya sekolah aja. Bohong. Serius gue. Seru banget kan? Karena duduknya sebelah gue. Iya benar. Depan Kiki, belakang Cika. Cika apa kabar ya? Nggak tahu. Iya udah nggak ketahuan lagi tuh di mana. Iya. Tapi ya masa-masa itu gue kayak gue weekend tuh males gue pengen Senin lagi karena seseru itu. Menurut gue waktu itu seseru itu. Ya tapi seru sih, gitu. seru. Pas kita SMP, SMA, fun time lah. Tapi nggak buat semua orang kan. Cuman mungkin kalau misalnya gue bisa balik, gue titip pesan, ya itu jangan terlalu dengerin banyak pendapat orang tuh nggak terlalu dipusingin lah. Karena kalau misalnya lo tau gue dulu gue sampai sekarang masih introvert sih sebenarnya kan. Dulu gue lebih introvert. Jadi kalau misalnya public speaking dulu ke depan, gue tuh suka bikin asumsi di kepala gue sendiri bahwa orang-orang bakal berpikir seperti ini gitu loh. Ya nggak, itu gue rasa itu menahan gue untuk berkembang lebih lah waktu itu. Jadi mungkin sarannya ya it's okay, just go ahead gitu loh. Oke. Tapi ya gue masih percaya kita nggak boleh merubah gitu dengan bertemu diri kita sendiri. Benar. Oke. Kalau sekarang pesan ke anak lu deh. Saat mereka umur 13 tahun nanti. Kenzo nggak lama lagi. Kenzo bentar lagi 5 tahun lagi. Iya. Apa yang mau lu sampein? Wow, apa ya?
Good question. Gue belum kepikiran karena dia masih 5 tahun lagi sebenarnya. Cuman kalau misalnya ke gue mungkin sama seperti tadi, ya baik terhadap lingkungan, terhadap diri dia sendiri. Jadi lu harus punya empati terhadap orang lain. Tapi lu juga harus mikirin diri sendiri. Lu juga harus sehat physically dan mentally diri lu sendiri kan. Itu dan kerja keras. Have a dream, have a purpose, dan raih lah itu gitu loh. Karena umur 13 kayaknya udah umur dimana lu udah pengen sesuatu deh. Gue ingat banget gue umur 13 gue kayak pengen ini deh. Itu penting banget sih, umur 13 tuh menurut gue crucial. Crucial banget. Benar. Gitu. Tapi kenapa umur 13? Lu ada something happen to you di umur 13? Karena kan teenager kan mulainya 13 kan. Oke. Ya kan? Untuk not average person lah ya. Kan maksudnya kalau 12 kan belum teenager, 11 belum, 13 kan itu udah masuk teenager. Itu menurut gua kayak titik balik lah untuk next step dalam kehidupan manusia kan. Bener juga sih. Gitu. Ya, mungkin itu sih pesannya. Jadi ya have an empathy terhadap orang lain, dan tapi harus care sama diri dia sendiri juga. Dan have a goal dan kerja keras juga. Itu penting banget ya. Itu penting banget. Gitu sih kalau menurut gua. Mudah-mudahan gue orang tua yang baik lah. Amin. That's it, sir. Long way to go. Setidaknya lu sudah mulai set good example kan. Ya kan, dan itu penting banget. Mudah-mudahan ya. Iya. Ya karena kata anak gue, kerjaan gue nggak banyak sih. dia lebih sibuk ya katanya. Iya, jadi gue nanya kenapa meja lu berantakan sih? Karena kita study room kita tuh dibagi dua, jadi gue sebelah kiri dia sebelah kanan. Oh sebelahan nih. Meja dia tuh berantakan banget. Jadi dia berantakan banget. Gue tanya kenapa meja lu berantakan sih? Kata dia. Oh ya kerjaan gue lebih banyak dari lo kata dia gitu. Gue harus ngeprint, gue harus nulis, gue harus upload PR gue. Nggak ada PR dari tadi call aja gitu ya. Ngobrol doang, call doang. Jadi lucu juga sih, lucu lah kalau anak-anak. Tapi mudah-mudahan gue starting good example. Harus. Mungkin pertanyaan terakhir Kak, ya kan, kasih tips dong buat pineapple people di luar sana yang mungkin nonton dari YouTube atau dengerin di Spotify, untuk bisa punya karir bagus seperti lu, gimana caranya? Mau gue sih appreciate banget lo perceive gue punya karir bagus ya, karena sebenarnya karir bagus yes atau enggak, sukses yes atau enggak, menurut gue kan lumayan relatif ya. Masing-masing punya goal sendiri-sendiri dan lu perceive sendiri lah apa itu karir yang bagus. Cuman kalau menurut gue, at least as a basic, lu harus perform di perusahaan lah ya. Kalau misalnya lu masuk dunia corporate terutama, lu sebagai sales ya lu harus jualan. Lu punya target 100 juta US dollar, lu harus jualan 100 juta US dollar gitu. Jadi lu menjadi apalagi di bidang tertentu ya lu harus melakukan dengan sebaik-baiknya lah untuk perform. Yang kedua mungkin lu harus punya uniqueness juga ya, lu harus punya sesuatu yang berbeda gitu loh. Kalau gue ngeliatnya, gue punya expertise di dunia renewable energy baru terbarukan. Jadi di perusahaan ini atau perusahaan yang lain, gue memiliki sesuatu yang berbeda. Jadi begitu orang ngomongin hal tertentu, nama yang pertama dipikirin harus nama lo gitu. Nice. Jadi benar-benar harus branding yourself juga loh. Walaupun ini kadang-kadang lumayan aneh mungkin buat beberapa orang Indonesia ya untuk menjual nama diri gitu loh. Tapi personal branding penting juga sebenarnya. Penting banget, apalagi lo kerja di corporate yang karyawannya 300.000 orang kayak di GE gitu kan. Kalau misalnya lo nggak mendiferensiasi diri lo, ya agak susah juga untuk menjadi di spotlight gitu. Yang ketiga mungkin karena perjalanannya panjang, lu harus punya grit, penting, perseverance ya kan. Lu harus punya kemampuan untuk bertahan gitu loh. Karena sepanjang kita kerja jatuh bangun pasti nggak sih? Pasti ada bad days, bad week, tapi bakal ada good days juga. Jadi lu harus punya grit, lu harus strong banget. Jadi lu bisa day in day out, mau kena apakah, ada yang marah lah, ada yang ngomel lah, sales nggak tercapai misalnya, ada customer complain lah, banyak banget macam-macam ya. Lo harus kuat, you have to have a grit. Nah untuk punya grit itu kadang-kadang di feel-nya kan berbeda-beda. Kalau gue mungkin gue harus punya purpose yang jelas nih. Gue pengen bringing back something to community dengan doing renewable. Ini yang bikin gue semangat hari ke hari lah. Gue kerja buat anak-anak gue, buat istri gue. Ini juga bikin gue strong atau punya grit yang kuat. Dan yang terakhir mungkin harus punya mentor. So gue waktu itu
pas gue masuk awal-awal kerja, gue kebetulan bos gue bilang lo harus punya mentor gitu. Dan mentor ini bukan hanya di internal ya, cuman eksternal. Jadi gue sekarang punya beberapa eksternal mentor yang ngebantu gue untuk berkarir, untuk do things, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang gue ada. Jadi mungkin keempat hal itu yang lumayan krusial gue pikir lah. Di samping banyak banget atribut-atribut yang lain. Oke. Gitu. Very interesting. Kak, nih gue thank you banget nih lu. Nih Arka adalah salah satu teman terlama gue nih, benar-benar, karena kalau dihitung-hitung berarti kita udah itu nyebut angkanya. berapa tahun ya? Lama banget sih. 20 tahun lebih kali, Kak. Lebih Kan? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. So you can do your math yang di rumah. Kira-kira aja umur kita berapa ya gitu. Kak, thank you so much nih. Lu udah datang dan berbagi ilmu. Di sini mungkin kita banyak belajar tentang passion, tentang drive, tentang pentingnya kita punya determination, tentang grit juga, dan bagaimana itu semua bisa mengantar lu ke step-step yang lebih baik dalam hidup dan professionally juga. Thank you banget untuk waktu lu. Thanks for having me, Pineapple People. Pineapple People, terima kasih sudah tuning in di Pineapple People Podcast. Seperti yang pernah gue bilang juga sebelumnya, there's so many ways to get to the top. Lu either bisa berkarir professionally, lu bisa buka bisnis sendiri, lu bisa self-employed. As long as you put in the work, ya kan, lu persevere, lu surround yourself with quality people, you will get there. So don't forget to work hard. Thank you so much for tuning in. See you on the next one. Ciao. Ciao.